Ibu. Nggak perlu Bapak Ibu sukses 5 tahun, 10 tahun. Cukup 6 bulan mulainya, antara 6 bulan 1 tahun Bapak Ibu sudah menjadi, sudah bisa menghidupi seluruh keluarga kita. Oke, terima kasih. Langsung. Ya, perusahaan kita namanya PT Garuda Mas Anugrah, ya. Ini adalah terobosan bisnis yang spektakuler, ya, suatu konsep bisnis yang mengubah bagaimana uang keluar kita menjadi uang masuk. Dan ini bisa membantu ekonomi keluarga kita yang sulit dan menjadi melejit. Oke, lanjut. Nah, perusahaan kita ini tadi seperti saya bilang berkantor pusat ada di Mangga 2, PT Garuda Mas Anugrah ini. Ya, kita sudah berdiri dari tanggal mulainya 22 bulan 2 tahun 2022 Bapak Ibu. Ya, berarti sudah memasuki tahun kelima. Ya, kita seperti saya bilang ada 2 kantor di Mangga 2, ya, 1 kantor ada di Bali. Oke, lanjut. Ya, kita juga punya base camp ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi ada yang ditanya di Sulawesi Tenggara apakah ada kantor cabang, ya belum ada. Untuk apa kita bikin kantor cabang di sana kalau pergerakannya juga belum ada gitu loh. Itu kan namanya sama aja buang uang ke laut gitu loh. Ya, nah kenapa Bali itu sudah dibuat? Ya karena Bali itu adalah waktu GMA muncul tanggal 22 bulan 2 tahun 2022, ya. Itu Bali berkembang dengan pesat Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya itu kantor cabang di sana dibuat. Jadi kalau memang mau kita bikin kantor cabang, ayo bikin pertumbuhan di kota kita ini yang signifikan dan layak tidak untuk bikin kantor cabang. Ya, nah jadi itu ya kalau di base camp ada di Pekanbaru, ada di Lampung, ada di Cibubur, ya ada di Bandung, ada di Depok, ya ada beberapa tempat gitu. Artinya base camp ini adalah dikomandani oleh para leader masing-masing. Ya khusus kalau di Cibubur itu di rumah saya di Legenda Wisata. Ya nanti untuk jadwal presentasinya di sini ya nanti kita akan umumkan nanti lebih lanjut lagi. Oke ya. Nah, Bapak Ibu harus mengerti bahwa membangun bisnis jaringan itu tidak mudah juga Bapak Ibu. Ya banyak faktor, banyak variabel yang membuat kita harus hati-hati mengikuti suatu multi level. Ya, karena selama ini apalagi sekarang ini ekonomi lagi sulit ini, ya mau mencari uang cepat itu banyak orang tanpa ibu tanpa nanya absen nasi ini main masuk aja terus kena scam, gitu, kena tipu dan segala macamnya. Nah, jadi yang Bapak Ibu harus perhatikan kalau Bapak Ibu tidak mau kena penipuan di investasi, ya maupun di dunia jaringan, ya. Nah, ada 4 hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu harus kenal perusahaannya Bapak Ibu. Ya, perusahaannya itu apakah ada izinnya atau tidak. Ya, pemiliknya siapa, ownernya siapa, pemodalnya siapa, manajemennya siapa, itu Bapak Ibu harus paham di situ. Ya, yang kedua apakah perusahaan ini ada produk atau tidak. Nah, kalau perusahaan yang tidak ada produk lebih bagus Bapak Ibu nggak usah gabung. Gitu. Ya, yang ketiga marketing plan Bapak Ibu harus pelajari benar-benar. Apakah ini hanya untuk mau scam saja, ya, atau ini mau merugikan masyarakat atau tidak, atau si perusahaannya juga salah hitung, nah gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus paham di situ. Nah, yang keempat adalah support system. Nah, support system ini berbicara tentang satu adalah kantor Bapak Ibu. Ya, apakah dia punya kantor fisik, ya bukan virtual office. Ya, kebanyakan kan virtual office itu sehingga membuat orang scam. Ya kantor di luar negeri lah ngakunya, ya izinnya sedang diurus padahal nggak diurus-urus gitu loh. Ya, nah itulah yang membuat jadi masalah gitu ya. Nah sudah gitu apakah dia secara rutin, secara umum, secara dipublikasi, ya apakah dia memberikan yang namanya pertemuan Zoom. Ya kita ini pertemuan Zoom kita ini Rabu, Jumat dan hari Minggu Bapak Ibu. Ya. Nah, sudah gitu di kantor sendiri apakah ada pertemuan rutin atau tidak, itu juga perlu kita perhatikan. Ya, apakah bikin acara-acara juga di setiap kota, ya. Nah, itu juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi keempat hal ini ya Bapak Ibu
supaya mengerti, supaya Bapak Ibu tidak beli kucing dalam karung, ya, sehingga tidak bermasalah ke depannya. Oke ya. Nah, sudah gitu pemiliknya ini juga Bapak Ibu juga harus hati-hati. Kalau pemilik multi level itu, pertama, dia ini pemain multi level malah, itu berbahaya Bapak Ibu. Ya, karena apa? Dia dari tidak ada uang, dia punya ide, dia bikin multi level. Ya, karena ketika uang itu dia terima banyak sekali dari member-member, ya, dia nggak kuat secara apa namanya ya, secara ini nggak kuat dia menerima uang banyak gitu loh. Ya, sehingga terjadilah dia kabur lah, dia tipu dan segala macamnya. Ya, atau dia tahan-tahan uang member gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu harus paham. Ya, yang kedua adalah pemain kripto, pemain trading, pemain saham, ya, pemain Bitcoin dan mantan napi Bapak Ibu. Nah, jadi keenam ini jabatan ini atau pebisnis yang begini ini Bapak Ibu harus hati-hati, lebih bagus nggak usah ikut gabung. Kenapa? Karena ada 4 hal dasar prinsip manajemen yang mereka ini nggak tahu. Yang pertama adalah manajemen keuangan, manajemen personalia, manajemen marketing, dan manajemen produksi. Nah, biasanya mereka itu bagaimana mengkondisikan tidak ada produk untuk dipasarkan, gitu. Karena untuk suatu multi level dengan ada produk, apalagi yang banyak produknya, itu nggak segampang itu Bapak Ibu. Ya, nah jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, pemilik kita ini adalah Pak Bobi Utomo. Pak Bobi Utomo ini adalah pengusaha murni. Yang multi level dia nggak ngerti Bapak Ibu. Ya, cuman dia ada hati yang mulia, ingin bagaimana supaya banyak masyarakat mendapatkan penghasilan. Ya, minimal penghasilan sampingan. Nah, makanya itu dia akhirnya menggandeng manajemen yang memang profesional menjalankan suatu bisnis multi level. Gitu. Ya, nah jadi Pak Bobi Utomo ini adalah pemilik hotel. Ya, pemilik hotel 101 ya di Bogor dan di Bandung, dan dia juga adalah pengusaha nasional di bidang percetakan. Nah, yang kedua ya pemiliknya adalah Dr. Haji Ahmad Effendi Khoiri, ya, Master Agama Magister Hukum. Beliau ini adalah dulu juru bicaranya Gus Dur waktu Gus Dur jadi ketua PBNU. Ya, beliau ini juga seorang kiai dan 3 kali menjadi anggota DPR RI, dan beliau ini sekarang adalah ketua umum Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial di bawah Kementerian Sosial. Ya, jadi kedua orang ini adalah orang-orang yang memang tidak mengerti multi level. Ya, nah sehingga ya mereka ini bergandengan tangan ya, dengan Pak Yudianto selaku direktur utama di sini, sarjana komputer, ya, Ibu Aciang atau Rensa Wong, dan Pak Susilo sebagai direktur marketing kita, dan Pak Eros selaku programmer kita. Nah, jadi mereka ini bersinergi, ya, membukalah namanya PT Garuda Mas Anugrah, gitu ya. Nah, jadi dan yang luar biasanya lagi, biasanya kalau multi level, ya, dia ketika mau memasarkan dia pasang titik dulu atau pasang strategi, ya, supaya ada tambahan yang sebenarnya bukan jatahnya dia ambil jatahnya member, gitu, ya. Nah, sehingga dia pasang titik, ya, bisa 1 titik, 7 titik, 3 titik, wah macam-macam lah, ya, cara dia masing-masing, ya kan. Nah, Bapak Ibu bisa saya pastikan bahwa perusahaan kita ini tidak membolehkan namanya pemilik, manajemen, karyawan ikut di dalam bisnis kita ini, ya, tidak diizinkan, gitu ya. Nah, jadi supaya Bapak Ibu paham ya, konsep bisnis kita ini, supaya apa? Supaya peran manajemen itu dia itu cukup adil mengawasi jalannya roda perusahaan kita, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa multi level itu izinnya harus jelas, ya, dia spesifik, ya. Jadi bukan sekedar dia punya NIB, CUL, apa namanya, SIUP, ya, tidak sekedar dia punya TDP, ya. Jadi izin usaha multi level itu adalah SIUL, surat izin usaha penjual langsung, ya. Nah, jadi jangan ditanya kalau apakah ini ada OJK-nya atau tidak. Ya, tidak ada urusannya dengan OJK. Karena OJK itu kita bukan mengelola dana masyarakat, kita bukan bank, kita bukan BPR, bukan juga perusahaan asuransi. Ya, bukan perusahaan pinjol gitu loh. Ya, jadi kita ini jelas, ya, nggak abu-abu, kita langsung katakan bahwa kita adalah multi level marketing. Ya, karena surat izin usaha penjual langsung itu adalah izin untuk
multi level marketing yang dikeluarkan oleh Deperindak, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam mengeluarkan SUPL itu ada beberapa syarat yang harus kita patuhi. Ya, prinsip dasarnya adalah yang pertama harus punya modal cukup. Ya, ada surat pengantar dari penanaman modal dalam negeri Bapak Ibu. Ya, dari perindustrian. Ya, jadi harus dari BKPM. Ya, jadi dia ini harus ada surat pengantar PMDN, penanaman modal dalam negeri. Oke. Yang kedua adalah harus ada produk yang ditampilkan atau yang dipasarkan. Ya, minimal harus ada 2 Bapak Ibu. Ya, yang ketiga, kita juga harus marketing plan itu dipaparkan di depan para pejabat Deperindak. Ya, sehingga kalau dia merugikan masyarakat, izin nggak akan keluar Bapak Ibu. Ya, nah, yang keempat adalah payout atau budget marketing atau bonus yang diberikan kepada para member tidak boleh melebihi angka 60%. Nah, jadi itu tertera ada di klausul atau di surat izin usaha SUPL tadi, ya. Nah, jadi apa itu payout-nya? Berapa payout-nya? Payout kita tidak boleh lebih daripada 60%. Nah, jadi secara logikanya Bapak Ibu, kita jadi dari situ kita bisa langsung mengunci sistem kita, gitu ya. Nah, contohnya begini. Nah, misalnya Bapak Ibu, kita tawarkan belanja produk kita ada yang 4,5 juta. Dapat reward yang namanya jalan-jalan atau umroh ya senilai 45 juta atau Holy Land senilai 45 juta. Gitu ya. Nah, kita akan berikan dapat lagi uang saku, ya, dapat lagi produknya, ya, dapat lagi juga bisa bonus sponsor, gitu, dapat lagi kupon undian. Jadi sangat banyak sekali yang diberikan sama kita, gitu ya. Jadi dengan 4,5 bisa berangkat dengan 45 juta itu ada omset tertentu yang harus kita dapatkan. Ya, contohnya di omset 1.120.000 megapoin contohnya gitu ya. Nah, itu ada 90 orang kuotanya yang siap berangkat. Gitu. Ya. Nah, jadi itu langsung kita kunci 40%, 60% sistem kita. Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, jatahnya yang 40% perusahaan ini punya, pertama adalah perusahaan harus mengeluarkan HPP, harga pokok produksi. Ini barang, ya, GT misalnya contohnya ini ada harga modal. Nah, tapi belum bisa diedarkan. Yang kedua, harus ada pajak yang dibayarkan dahulu. Ya, pajak PPN 11%. Nah, berikutnya yang ketiga adalah operasional. Ya, operasional tentunya ada biaya kantor dan lain sebagainya. Ya, yang keempat baru untungnya perusahaan. Nah, jadi keempat hal ini adalah 40% tadi sudah jatahnya perusahaan. Nah, 60% ini itu jatah kita bagaimana cara membaginya? Ya, itu yang kita perlu tahu supaya kita tahu kemana ini uang kita nih larinya gitu ya. Nah, semua bisnis apapun dia bentuk barangnya, dia ketika memasarkan barangnya itu pasti dinaikkan dahulu. Jadi ada harga dari pabrik, ada harga jual. Ya. Nah, dari margin atau selisih harga itulah dibagi-bagi ya dengan sistem masing-masing bagaimana cara membaginya. Nah, peraturan pemerintah multi level itu adalah 60% itu adalah budget marketing. Itulah yang dikasih bonus itu tadi. Oke ya, kalau di multi level lain pada umumnya, ketika Bapak Ibu mau mendapatkan reward, ya, itu biasanya perusahaan itu menyisihkan setengahnya Bapak Ibu. Ya, 25-30% itu reward yang diberikan kalau Bapak Ibu mendapatkan rewardnya ketika menjalankan bisnisnya. Kalau Bapak Ibu nggak menjalankan bisnis sampai kapanpun Bapak Ibu nggak akan dapat. Gitu. Nah, jadi perlu paham di situ. Ya, bahkan sampai berdarah-darah, sampai berdarah-nanas, sampai waduh, udah nggak ngerti lagi lah. Dan yang ngerinya lagi ketika sudah mau dapat reward itu, sistem dirubah. Gitu. Nah, sehingga yang tadinya harusnya dapat menjadi nggak dapat Bapak Ibu. Ya, nah itulah kebanyakan kalau pemiliknya pemain multi level. Ya, bagaimana supaya reward kita nggak didapatkan sama kita Bapak Ibu. Ya, nah
di kita yang namanya reward tadi, yang namanya hadiah tadi yang harus diberikan sama kita ketika kita hasil daripada prestasi kita, ya, di kita bikin terbalik malah. Kita bikin itu segampang mungkin, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kami menganggap Bapak Ibu ketika belanja produk kami, Bapak Ibu itu sebenarnya sudah berkontribusi untuk menaikkan omset nasional kita. Nah, karena omset nasional kita ini dikerjakan keroyokan, rame-rame, gotong royong, tolong menolong. Berbeda ketika Bapak Ibu dengan multi level lain mendapatkan reward itu hasil daripada kita membangun dengan tim kita. Nah, kalau ini tidak, sekarang ini total member kita ada sekitar 36.000 orang, ya, itu bergerak bersama-sama untuk menaikkan omset nasional. Gitu ya. Jadi supaya paham kok bisa ya kita dapat belanja produk 4,5 dapat reward yang namanya 45 juta tadi. Nah, di kita, di sistem kita yang 60% tadi, 25% ya, 25% itu disisihkan juga sama rewardnya. Sama-sama reward 25%, cuman bedanya kita sifatnya pasif, Bapak Ibu. Artinya, ya secara umum kalau kita nggak ngapa-ngapain atau susah cari orang, karena kita sudah mendapatkan yang namanya reward tadi, kita akan tunggu saja omset nasionalnya. Nah, karena kita menunggu, ya harusnya kita sabar. Karena kita ukurannya adalah bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan omset nasional, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita berpatokan terhadap omset nasional, ya kita menjalankan bisnis ini pasti aman. Kenapa? Semua bisnis ada omset baru ada yang diberikan. Ada omset, ada bonus diberikan. Ada omset, ada hadiah yang diberikan. Ya, nah itu semuanya. Prinsipnya harus Bapak Ibu paham di situ. Oke? Nah, berikutnya adalah yang 25% tadi itu. Ya, Bapak Ibu nggak perlu capek-capek atau nggak perlu juga terlalu kerja keras target yang luar biasa seperti multi level lain pada umumnya Bapak Ibu akan dapat gitu, karena dia sifatnya pasti. Tapi alangkah indahnya ya kalau kita bersama-sama merekrut orang, mengajak orang untuk ikut gabung di sini beli produk kita ya, karena produk kita ini artinya perusahaan kita ini berbasis produk, Bapak Ibu. Ya, produk kesehatan, ya, produk kecantikan, skincare dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tawarkan itu. Nah, dalam menawarkannya saya tidak mengajarkan Bapak Ibu jualan. Ya. Karena prinsip dasar multi level muncul itu bukan membangun jaringan penjual, Bapak Ibu. Ya, kalau mau jujur sebenarnya membangun jaringan pemakai. Jadi Bapak Ibu belanja produk kita, beli, dicoba, dirasakan. Nah, setelah itu baru diceritakan Bapak Ibu. Nah, secara otomatis ya Bapak Ibu mengajak dia di bawah jaringan Bapak, ya, dan orang-orang yang di belakang itulah yang kita perlu juga Bapak Ibu. Karena ada namanya bonus-bonus generasi untuk itu. Ya, nah jadi Bapak Ibu harus paham ya, kalau mau dapat lebih cepat kita harus sama-sama bergerak untuk menaikkan omset nasional. Oke ya. Nah, 35% itu kita berikan adalah bonus aktif Bapak Ibu. Kalau 25% dia sifatnya pasif, 35% sifatnya adalah aktif. Nah, perusahaan akan memberikan namanya bonus sponsor yang dia sifatnya harian, ada bonus 2 mingguan adalah bonus generasi, ya. Sudah gitu ada bonus bulanan yang namanya pool sharing, ada bonusnya per 100.000 megapoin. Ya, jadi ada 4 jenis lebih kurang, dan berikutnya adalah kupon undian berdasarkan omset nasional. Ya, ada 5 lebih kurang jenis bonus kita, dan itu adalah akan dirinci nanti. Ya, akan saya ceritakan kembali. Oke, jadi kembali lagi kepada kita izin usaha tadi, ya. Nah, COL kita ini secara konsep dibuat oleh pemerintah bahwa budget marketing itu tidak boleh lebih daripada 60%. Ya, oke, lanjut. Kita juga tergabung di AP2LI Bapak Ibu, Asosiasi Pengusaha Penjual Langsung Indonesia. Ya, ini adalah asosiasi swasta. Boleh ikut, boleh enggak, tapi kita ikut di sini. Ya, artinya kita mau ikut sama-sama dengan suatu asosiasi yang menaungi seluruh multi level.
kalau terjadi masalah mereka ikut bisa membantu segala sesuatunya. Ya, nah di Indonesia ini ada dua Bapak Ibu, AP2LI dan APLI. Ya, yang paling tua adalah APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Oke, lanjut. Ya, sertifikat halal, ya kalau mau lebih jelasnya lagi, ya Bapak Ibu tinggal datang ke kantor, ya. Ya, di sana kita bisa melihat yang namanya sertifikat halal kita. Ya, kita sudah semua halal. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, ini adalah produk-produk kita, ya. Kita semuanya sudah ada BPOM-nya, kalau nggak ada BPOM-nya kita nggak berani. Dan produk-produk kita rata-rata adalah 2 tahun dulu di riset, baru ditampilkan atau baru kita pasarkan. Sambil menunggu artinya BPOM kita keluar. Jadi kalau BPOM kita belum keluar, ya kita nggak berani memasarkan produk kita ini. Ya, nah yang terakhir adalah alat kesehatan yang kita keluarkan, itu alat pijat, ya, mengandung gelombang tera. Ya, jadi lebih kurang sekitar 30 jenis produk. Ya, makanya kita ini bukan perusahaan abal-abal Bapak Ibu. Ya, untuk 30 produk itu membutuhkan modal yang besar. Ya, nggak bisa modal kecil Bapak Ibu. Ya, misalnya satu ini item ini. Ya, ini harus diproduksi 10.000 baru harganya lebih murah daripada harus kita beli 1.000 gitu loh. Ya, atau kita ambil 1.000. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan satu item ini aja sudah ratusan juta harganya untuk kita sebagai modal Bapak Ibu. Ya, belum lagi yang lain-lainnya. Oke, lanjut. Ya, kita punya pabrik sendiri ada di Tasikmalaya Bapak Ibu. Ya, komandan kita adalah penanggung jawab produk, apoteker kita Pak Nunu Nugraha. Ya, beliau adalah seorang kandidat doktor di farmasi. Ya, beliau seorang peneliti, ya, juga seorang formulator dan seorang pengusaha, ya, farmasi. Dan beliau ada beberapa apotek beliau punya, ya, beliau juga ketua bidang wirausaha pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Periode 2022 sampai 2026, ya saya nggak tahu kapan pemilihan kembali, ya, tapi intinya adalah pabrik kita ini juga sertifikat halal Bapak Ibu. Kenapa? Karena semut aja pun nggak boleh masuk Bapak Ibu. Ya, tidak diizinkan masuk. Nah, itu saking ketatnya kita punya pabrik, ya, nggak gampang juga masuk ke sana. Oke, lanjut. Ya, ini adalah sebagian besar produk-produk yang kita pasarkan Bapak Ibu, ya. Testimoni ribuan ya, terutama untuk GT ini Bapak Ibu. Ya, ini sangat bagus jika akan dikonsumsi. Ya, saya tidak memperkenalkan khasiat dan manfaat daripada seluruh produk karena nanti sampai besok nggak akan selesai. Ya, kita setiap hari Jumat itu ada pengetahuan tentang produk. Ya, tentunya produknya juga nggak semua diceritakan. Artinya produk-produk yang sedang booming aja yang kita ini kan, ya, karena ini sudah 5 tahun, hampir 5 tahun produk ini sudah kita pasarkan, sudah ribuan testimoni yang kita bisa Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Nah, itu dia. Lanjut. Ya, ayo kita berwirausaha. Kenapa? Ya, karena kondisi sekarang kita ini banyak sekali tidak memungkinkan kita hidup layak, Bapak Ibu. Ya, realita zaman sekarang ini adalah